Dari struktur aliran air yang keluar di head cartridge ini tidak rata dan halus. Sepertinya memang head ini sudah tak layak dan tak bisa diselamatkan sobat. Halo sobat, kembali lagi di NVCom Channel. Kali ini saya akan bahas printer Canon MP287 sobat. Ini dia printernya sobat. Printer ini adalah pemberian dari saudara saya sobat. Jadi saudara saya memberikan printer ini karena sudah tidak dipakai selama 3 tahun lebih sobat. Saudara saya lebih memilih membeli printer baru dengan merek lain agar pekerjaannya lebih efisien sobat. Dan kemungkinan saya rasa printer ini awalnya ada komponen yang rusak sehingga tidak bisa dipakai sobat, dan diserahkan kepada saya. Jadi kebetulan sekali ini nanti saya akan gunakan untuk pekerjaan saya sobat. Awalnya printer ini saya cek kemarin, ternyata cartridge hitamnya itu masih berfungsi sobat, dan cartridge warnanya itu tidak bisa keluar tintanya sobat, dan keadaannya sungguh kotor sekali sobat. Jadi di video kali ini kita akan coba modifikasi ulang dengan harapan bisa digunakan kembali sobat. Dan untuk cartridge warnanya di video kali ini saya akan coba untuk mengetes lagi sobat. Saya coba akan menguras isinya dan menambahkan tinta lagi di dalamnya sobat. Ya, dengan harapan mudah-mudahan cartridge warnanya bisa berfungsi kembali. Apabila tidak berfungsi, ya mungkin saya akan pakai printer ini untuk pekerjaan print dokumen saja hitam putih sobat. Kalau gitu langsung saja kita simak prakteknya sobat. Sebelum eksekusi kita siapkan dulu senjatanya sobat, seperti tinta refillnya, gunting, tisu kering, suntikan serta jarumnya. Usahakan suntikannya ada 4 ya sobat. 1 warna tinta untuk 1 suntikan agar tidak bolak-balik cuci saat melakukan pengisian tinta lagi. Lalu siapkan juga double tape atau isolasi bolak-balik dan juga kabel tis sobat. Kemudian siapkan juga tabung disk beserta keninya atau siku L-nya buat menghubungkan selang infusnya ke cartridge sobat. Kemudian buka tutup printernya sobat. Di bagian ujung kanan ada engsel yang menahan pergerakan cartridge saat printer mati. Sobat bisa buka engselnya dengan cara menusuk engsel ini dengan obeng atau alat apapun sampai tergeser engselnya. Lalu rumah cartridge dapat digeser seperti ini sobat. Setelah itu kita buka rumah cartridge-nya sobat. Sobat bisa lihat ini printer memang sudah pernah dimodifikasi, terlihat dari beberapa tanda seperti rumah cartridge warna yang sudah dilubangi seperti ini sobat. Fungsinya agar keni atau infus bagian yang warna merah tidak mengganggu penutupan cartridge sobat. Jika tidak dilubangi seperti ini, maka rumah cartridge warna tidak bisa ditutup sobat. Jika dipaksa akan rusak sobat. Lalu terlihat juga di bagian bodi dalam ini sobat. Bisa dilihat sudah dilubangi juga untuk menghubungkan selang infus sobat. Di bagian cartridge juga harus dilubangi seperti ini. Untuk cartridge warna ada 3 lubang. Yang kanan bawah kuning, yang atas merah, dan yang kiri bawah biru. Dan cartridge hitam 1 lubang di tengah sobat.
Untuk melubangi cartridge, sobat bisa gunakan bor dengan mata bor ukuran 3 mili sobat. Perlu diingat, mata bor perlu dibatasi. Jika tidak dibatasi, bor akan terlampau masuk ke dalam dan bisa merusak komponen dalam cartridge saat proses melubangi sobat. Setelah dilubangi seperti ini, masukkan karet bulat kecil di setiap lubang di cartridge. Tujuannya agar udara tidak masuk saat cartridge menyedot tinta sobat. Berhubung printer ini ternyata warnanya tidak keluar, saya akan coba usahakan dulu, siapa tahu berhasil. Jika tidak, ya aku gunakan yang hitam saja sobat. Saya coba rendam cartridge warna ini dengan air panas sobat. Di dalam cartridge-nya juga saya isi air panas juga. Lalu kita tunggu sekitar 15 menit sobat. Setelah kita tunggu sekitar 15 menit, kita coba angkat, lalu kita bersihkan dengan tisu kering sobat. Kemudian kita keluarkan air tadi yang ada di dalam dengan menggunakan suntikan ini sobat. Kita dorong dan beri tekanan seperti ini sobat agar air keluar. Dari struktur aliran air yang keluar di head cartridge ini tidak rata dan halus. Sepertinya memang head ini sudah tak layak dan tak bisa diselamatkan sobat. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mungkin banyak bahan-bahan partikel kimia dari tinta yang mengeras karena sudah lama tak terpakai sobat. Jadi sepertinya sementara printer ini akan saya gunakan untuk cetak hitam putih saja sobat. Mungkin di lain waktu saya akan ganti cartridge warna dengan yang baru sobat. Jadi kita pasang saja cartridge ini dengan tetap kita beri isian tinta sobat. Karena walau begitu tinta tidak keluar dari head cartridge ini tetap tak boleh panas sobat. Jika head panas akan mempengaruhi kinerja printer sobat. Printer jadi sering rewel dan segala macam sobat. Maka tetap diisi tinta sebagai pendingin headnya agar tidak cepat panas sobat. Di sini saya gunakan tinta refill merek Alpha Ink sobat. Saya suka dengan tinta ini karena daya serapnya yang cepat dan halus, serta tidak terlalu kental dan terlalu encer. Harganya juga terjangkau dan sangat efisien karena sudah ada corong di tutupnya untuk memudahkan pengisian sobat. Jadi sobat, kalau ingin beli tinta refill Alpha Ink ini, sobat bisa lihat di deskripsi video ini sobat. Sekarang kita masukkan selang infusnya ke dalam cartridge sobat yang telah kita lubangi tadi sobat. Jika sobat membuat modifikasi printer dengan selang infus yang terarah ke kanan seperti ini, maka perlu diingat sobat. Selang terpendek itu pertama warna hitam, lalu warna kuning, yang ketiga warna biru, dan yang paling panjang itu warna merah sobat. Sobat taruh tabung ke area lebih tinggi agar tinta cepat mengalir sampai hampir ke ujung selang. Contoh taruh di atas printer seperti ini sobat. Lalu kita masukkan keni atau L ini di selang yang terpendek dahulu, yaitu warna hitam.
tunggu aliran sampai ke ujung, langsung kita masukkan agar udara yang masuk di dalam tidak banyak sobat. Lakukan hal yang sama dari urutan selang terpendek hingga terpanjang sobat. Setelah semua selang terhubung ke cartridge, kita turunkan tabung tadi ke bawah yang sejajar dan pasang kembali cartridge ke semula, lalu tutup rumah cartridge sobat. Perlu diingat ya sobat, tabung tinta ini usahakan sejajar dengan printernya. Jika terlalu tinggi maka cartridge akan meluber, jika terlalu ke bawah maka tinta tak akan mau naik sobat. Maka usahakan untuk sejajar atau setara dengan meja sobat. Setelah itu rapikan selang seperti ini, lalu gerakan cartridge ke kanan dan ke kiri sampai full. Pastikan tak ada hambatan dari selang yang kita tadi pasang sobat. Jika sudah pasti selang ini tak mengganggu pergerakan cartridge, maka tahap berikutnya yaitu balur selang dengan double tip dan ikat dengan double tip seperti ini sobat. Pastikan lagi untuk pergerakan cartridge ke kanan dan ke kiri. Itu tidak terganggu oleh selang infus sobat. Untuk selang di bagian tengah, ikat dengan kabel tis sobat. Setelah modifikasi selesai, kita coba hidupkan printer ini sobat. Nah, pada saat printer baru dimodifikasi dan baru dihidupkan seperti ini, usahakan lakukan deep cleaning terlebih dahulu sobat, dengan cara menekan tombol pengaturan berkali-kali sampai layar menampilkan huruf Y sobat. Setelah itu tekan tombol start seperti ini sobat. Ini perintah deep cleaning sobat, yaitu printer akan menyedot tinta tingkat dalam agar aliran tinta mengalir lancar tanpa hambatan udara di selang infusnya sobat. Setelah itu sobat bisa lakukan nozzle check untuk melihat hasil cetak printer yang telah dimodifikasi ini sobat, dengan cara tekan tombol pengaturan satu kali hingga layar muncul A, lalu start sobat. Jadi ini hasilnya sobat, dan seperti yang saya duga, untuk cartridge warna tidak bisa diselamatkan sobat, jadi harus diganti. Jadi untuk sementara ini saya gunakan yang warna hitam putih saja sobat. Mungkin lain kali saya akan ganti warnanya juga sobat. Untuk menambahkan bagian pembuangan di belakang, caranya simpel sobat. Sobat buka saja dua skrup di belakang ini, lalu buka cover belakang dan copot selang pembuangan sobat. Lalu lubangi cover untuk lubang keluar selang pembuangan. Sobat bisa menggunakan botol kecil untuk menempelkan selang pembuangan di sini sobat. Dan pada akhirnya printer ini sudah selesai dimodifikasi sobat.
Jadi dengan sedikit modifikasi di bagian sistem tinta, misalnya pakai infus eksternal atau penataan ulang selang, printer ini bisa jadi jauh lebih hemat sobat. Satu kali isi tinta bisa untuk ratusan lembar tanpa sering isi ulang sobat. Tapi tetap ada resikonya sobat, terutama kalau modifikasi dilakukan dengan kurang hati-hati. Misalnya selang tinta terjepit, udara masuk, atau tinta meluber ke sensor, itu bisa menyebabkan error atau hasil cetak belang-belang sobat. Jadi intinya printer Canon MP287 ini masih sangat layak dipakai di tahun-tahun sekarang sobat, apalagi kalau dimodifikasi dengan benar sobat. Dengan sedikit perawatan dan kesabaran, printer lawas ini bisa tampil lagi seperti baru dan tetap bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari sobat. Jadi buat sobat yang masih punya printer Canon MP287, MP258 atau seri sejenisnya, jangan buru-buru dibuang. Kadang printer lama cuma butuh sedikit sentuhan biar bisa hidup lagi dan tetap bermanfaat sobat. Jadi itu tadi tutorial dan review printer Canon MP287 versi saya sobat. Semoga bisa jadi referensi dan membantu buat kalian yang mungkin mengalami hal serupa. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya terus bersemangat memberikan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali, selamat jumpa kembali, bye.